Oke, baik Ibu Yusi, waktu dan tempat saya persilakan sebentar, saya share screen dulu ya Bu Yusi. Oke. Sudah dibuka ini mana ya? Assalamualaikum, udah boleh nih? Boleh silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman sekalian ya. Saya diundang sama Bu Adel untuk sharing cerita tentang Yusi Akmal. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sebenarnya agak apa? Sebenarnya saya lebih suka langsung tatap mata ya, biar apa energinya lebih tersalurkan. Tapi apa boleh buat karena keadaan sekarang ini pandemi sehingga tidak memungkinkan bagi kita untuk bertemu langsung. Sebenarnya saya sangat menyukai pertemuan langsung dengan teman-teman sekalian. Oke, hari ini saya akan bercerita tentang sharing ya, cerita tentang bagaimana Yusi Akmal membangun bisnisnya, atau bahasa kerennya revolusi bisnis Yusi Akmal. Kita akan cerita pertama kali latar belakang. Mungkin teman-teman sebagian besar sudah kenal ya dengan Yusi Akmal ya. Ada nggak yang nggak kenal? Mudah-mudahan tahu semua ya, sudah pernah dengar sih kalau seminar di Unila biasanya Yusi Akmal ya. Oh, iya benar, selalu itu, selalu. Oke. Latar belakang. Tadi Bu Adeu cerita sedikit tentang latar belakang pendidikan saya, untuk diketahui bahwa saya benar-benar orang lokal. Saya dibesarkan di Lampung, dan dari kecil di Lampung, dan pendidikan-pendidikan yang saya tempuh itu ada di Lampung. Kadang-kadang orang-orang melihat saya itu, oh Bu Yusi dari Bandung, dari Jakarta. Seolah-olah saya merasa, kamu underestimate orang Lampung gitu kan ya. Jadi latar belakang pendidikan saya Lampung dari awal, Lampung banget deh gitu. Oke. Nah, ada juga yang mengira seperti ini. Oh, Bu Yusi itu anak orang kaya. Berapa Bu modal waktu bikin Yusi Akmal? Berapa miliar gitu. Nah, itu juga salah. Ini saya cerita latar belakang. Mudah-mudahan ini juga ikut memotivasi teman-teman yang mau jadi pengusaha dan mengira bahwa modal sebuah bisnis itu adalah uang. Oke. Latar belakangnya, saya bisa membangun Yusi Akmal ini adalah jatuhnya bisnis keluarga. Pada saat saya remaja, itu ayah saya seorang pengusaha, dan kemudian bisnisnya jatuh. Jatuh itu seperti jatuh dari tingkat yang sangat tinggi dan jatuh ngejeplak gitu, sampai seluruh aset yang ada terjual, dan bahkan tuh rumah yang kami tinggalkan itu tergadai di bank. Sejak saat itu kebetulan tuh saya tuh orangnya sensitif ya. Jadi saya merasa, saya kok sudah nggak nyaman ya minta uang dengan ayah dan ibu saya, melihat kesedihan di wajah mereka. Sejak itu saya berpikir apa yang bisa saya lakukan. Pada tahun 1992, ayah saya meninggal. Bu Adeo next, Bu Adeo. Oke. Nah, dari mana saya memulai bisnis ini? Saya nggak mau bingung-bingung. Saya nggak mau jualan baju karena saya tuh sebenarnya bukan orang yang fashionable gitu kan, terbatas gitu kemampuan saya tentang begituan gitu. Jadi saya bermula dari hobi. Jadi karena saya hobi membuat kue, akhirnya saya mencoba, ya udahlah saya jualan kue aja supaya saya nggak minta uang lagi kepada ayah dan ibu saya. Semuanya tuh dimulai dari hobi. Nah, yang harus teman-teman pelajari dari sini, yang harus teman-teman garis bawahi dari hobi ini adalah bahwa pada saat ini ketika saya berpikir bahwa saya berjualan dengan hobi, bagaimana hobi bisa kita jadi berdagang, itu yang harus kita miliki adalah entrepreneur mindset. Mungkin teman-teman sudah tahu entrepreneur mindset itu apa. Entrepreneur mindset itu pola pikir seorang pengusaha. Jadi salah satunya adalah pola pikir pengusaha itu salah satunya adalah dia selalu mempunyai mimpi dan visi ke depan. Dan sensitif, kreatif, dan inovatif. Itu salah satunya. Jadi coba saya kasih contoh lagi. Ini contoh saya melihat ibu bapak saya tidak lagi mapan dalam ekonomi, sehingga saya tergerak untuk melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan menambah keuangan keluarga. Saya kasih contoh sekali lagi untuk memperlihatkan apa sih entrepreneur mindset itu, seperti yang terjadi pada Nadiem Makarim. Kenapa dia bisa akhirnya menemukan Gojek? Karena dia termotivasi,
tercabar dengan keadaan di mana dia kan dari Amerika ya, dengan gampang mencari transportasi dan gampang pakai apa ojek, orang-orang naik motor gitu. Dia melihat bahwa kok di Jakarta susah ya, sementara dia mau cepat dan kepingin orang itu bisa dipercaya untuk berhubungan tanpa dia harus ikut pergi kemana-mana. Kita tahu Jakarta yang sangat macet. Nah, itu adalah salah satu sehingga dia akhirnya membuat Gojek. Nah, itu adalah salah satu ciri atau karakter yang harus dimiliki oleh seorang yang ingin menjadi pengusaha. Jadi pola pikir dia harus dia rubah dulu, sehingga dia sensitif terhadap keadaan. Dengan kesensitifan itu dia akan melihat kebutuhan di masyarakat. Jadi seorang pembisnis itu yang harus dia miliki adalah dia sensitif terhadap apa nih yang dibutuhkan orang sekitar. Nah, ketika saya jadi sensitif, ketika saya merasa keluarga saya membutuhkan saya untuk membantu mencari uang. Nah, di Makarim merasa bahwa ini kita perlu transportasi yang terpercaya, yang terorganisir untuk menembus kemacetan. Nah, itu. Jadi teman-teman, mulainya modal utama kita berbisnis bukan uang, bukan hanya uang. Saya memulai usaha ini dengan 1 kilogram terigu, 1 kilogram gula, 1 kilogram telur. Itu saja, tapi yang harus kita miliki, yang jadi modal utama kita adalah mindset kita, pola pikir kita sebagai pengusaha. Oke, dari sini, dari hobi ini, setelah memiliki entrepreneur mindset, hal yang harus kita miliki adalah basic skill kita tentang selling. Nah, jadi saya bisa bilang bahwa dalam tangga bisnis, yang saya mulai dengan bermulai dari hobi ini adalah starting, tangga pertama. Ketika kita mulai dari starting ini, yang kita harus miliki adalah pertama entrepreneur mindset, yang kedua adalah selling skill. Selling skill itu bagaimana kita menjual. Kita sudah tergugah nih, kita punya hobi bagaimana ya cara menjual. Ini harus kita pelajari. Jangan malu-malu, kita harus pelajari bagaimana selling skill. Yang ketiga yang harus kita miliki ketika kita memulai pada starting point ini adalah basic negotiation skill. Misalnya, ketika itu saya mulai berjualan di SMA 2 tuh ya. Adeo, ini nggak Adeo, ingat nggak Adeo, jualan di SMA 2? Satu alma mater sama Bu Adeo. Jadi di SMA 2 itu saya melihat ada salah satu seorang guru saya yang cantik dan rasanya kok semua apa yang dia pakai itu menarik. Dan temannya banyak. Dan dia kok jadi trend center ya di sekolah itu. Dulu sih nggak ada influencer, nggak kayak sekarang kita jualan gampang ya anak-anak muda. Waktu itu saya melihat itu. Akhirnya saya masuk ke ibu itu. Ketika lebaran saya bawa produk-produk saya lapis legit itu. Kalau sekarang lapis legit kita terjual 1.300-an paket ya. Kalau dulu aduh saya mulai dari 1 loyang 2 loyang gitu. Terus saya ke guru itu dan saya bilang, "Bu, Ibu mau nggak?" Ini saya contoh basic negotiation ya. Ibu mau nggak jualin lapis legit saya? Saya udah kasih cicip, dia bilang enak jualin lapis legit. Kalau enak, kalau ibu laku 10, ibu dapat 1. Nah, itu basic negotiation. Nah, itu saya lakukan sehingga pada saat itu saya dapat berapa? 30 loyang. Waktu itu anak SMA dapat 30 loyang dengan harga lapis legit 100.000 satu ya dapat 3 jutaan, kayaknya happy ya, lumayan ya, alhamdulillah. Nah, itu yang harus kita miliki ketika kita ada pada starting point membangun bisnis. Jadi entrepreneur mindset, selling skill, negotiation skill. Nah, yang keempat adalah uji kangen. Uji kangen itu apa? Kita harus pastikan bahwa produk kita adalah produk yang ngangenin. Bukan sekedar hit and run. Jadi jual yang penting laku aja dulu, udah tuh bye-bye. Gitu. Enggak boleh gitu. Jadi kita harus pastikan bahwa produk kita adalah produk yang begitu orang makan, dia akan ingat dan kangen, pengen ketemu lagi gitu. Bukan produk yang ketika yang penting laku aja dulu lah, bodoh, gue nggak peduli kualitas gimana, yang penting laku, sudah itu sudah. Itu kita tidak akan membangun bisnis. Jadi kita harus punya mindset bahwa produk kita adalah produk yang ngangenin. Bagaimana kita bisa tahu produk yang ngangenin? Kita harus cobain ke beberapa teman kita, minta pendapat mereka, bagus nggak, keren nggak, atau bagaimana, seperti itu. Nah, itulah yang saya pelajari ketika saya memulai hobi
menjadikan bisnis. Ini tahap pertama dari revolusi usia akmal, yaitu starting, bermula dari hobi. Selanjutnya Bu Adel. Ya. Kemudian saya lanjut kepada tangga yang selanjutnya. Setelah saya terus berjualan dengan cara dari rumah. Jadi kalau sekarang ada ghost kitchen ya, sekarang mulainya ghost kitchen ya, nggak usah ada toko, nggak usah ada outlet dan lain sebagainya. Saya pun memulai dari situ. Cuma dulu belum keren, di rumah aja. Saya pun mulai dari situ. Jadi setelah saya berhasil di tangga starting ini, bermula dari hobi berjualan dengan teman-teman, dengan guru-guru saya mulai menapak ke tangga selanjutnya, yaitu profiting. Apa yang dimaksud tangga profiting ini adalah tangga di mana kita sudah mulai serius dalam melakukan bisnis. Jadi naik kelas kita, naik ke tangga selanjutnya. Apa yang harus kita pelajari ketika kita ada pada tangga profiting ini, yang kita harus pelajari adalah satu, yang pertama, seperti judulnya, memaksimalkan profit yang pertama. Bagaimana memaksimalkan profit? Kita sudah mulai menggunakan akunting entrepreneur. Jadi kalau tadi kita mempergunakan akunting asal-asalan, sekarang kita sudah mulai menggunakan akunting entrepreneur. Jadi yang akunting untuk pengusaha, supaya kita bisa tahu nih dengan jeli berapa sih sebenarnya profit kita, berapa sebenarnya HPP kita. Gitu. Yang kedua, dalam tahap profit ini kita sudah harus reprofiling. Reprofiling itu apa? Kita mengenali dengan pasti siapa sih market kita. Gender apa yang paling sering jadi pembeli kita. Terus umur mereka berapa. Terus bagaimana lifestyle mereka, gaya hidup mereka, apa mereka suka nonton sinetron? Kalau sekarang ya, saya bisa bilang, ini yang beli di usia akmal ini orangnya yang lebih suka nonton sinetron atau nonton Netflix. Terus kita juga bisa menggambarkan apakah dia tuh kira-kira mobilnya apa nih? Kira-kira apa pemasukan dia, salary dia dalam 1 bulan itu berapa? Yang kita mulai mereprofiling customer kita. Apa gunanya reprofiling ini? Untuk memastikan bahwa target market kita jelas. Jadi jangan sampai sebenarnya yang datang ke kita tuh orang-orang yang level bukan middle up gitu ya, kita middle up, tapi kita jualnya di produk-produk kita adalah produk-produk yang middle low. Akhirnya nggak tepat sasaran kan. Tapi ketika kita tahu bahwa orang-orang yang beli di level kita ini adalah orang-orang yang gaya hidupnya, dia lebih suka nonton Netflix daripada nonton sinetron. Mereka sebagian besar adalah perempuan dengan usia sekian-sekian, itu seleranya pasti beda kan. Seperti kalian juga mahasiswa tuh, kalau mahasiswa dengan ibu-ibu gitu. Kalau mahasiswa kan pasti yang dimakan tuh ke Korea-Koreaan gitu. Kalau saya sama Bu Adel kali lebih seneng pecel lele ya, Del? Iya, sama pindang. Sama pindang ya, daripada Korea-Koreaan. Beda ya. Oke. Jadi ini yang ketiga dari profiling. Yang selanjutnya adalah kita sudah mulai melakukan basic administrasi. Jadi harus jelas pencatatan kita seperti apa, berapa barang yang diambil ke gudang, kita taruh di dapur berapa hasilnya, itu sudah harus jelas. Jadi sudah harus ada basic administrasi. Nah, kita akan naik ke tangga selanjutnya. Tangga selanjutnya ini agak lebih menantang ya. Tapi dari profiting ini, dari tangga profiting ini kita sudah mempersiapkan nih untuk menaiki tangga selanjutnya, yaitu kita sudah mulai mengadakan rekrutmen dan training. Ya masih di sini. Rekrutmen dan training supaya kita membangun tim building. Ya, kenapa kita lakukan ini? Karena kita mau melakukan, jadi setelah kita profiting, kita memastikan bahwa profit kita sudah jelas ini. Terus akuntansi kita sudah benar, kita sudah tahu target market kita apa, kita naik ke tahap yang selanjutnya, yaitu systemizing. Systemizing ini, yang kita pelajari dalam systemizing ini, yang pertama, pada saat profiting, kita sudah mempersiapkan tuh, kita sudah mulai merekrut karyawan, kita sudah mulai mengadakan training kepada karyawan, terus kita sudah mulai membangun team building. Dan this is the main problem for every entrepreneur, karena ini yang paling sulit. Jadi kita entrepreneur ini, orang bisnis selalu bilang lebih mudah berurusan dengan uang daripada berurusan dengan manusia. Karena ketika kita berurusan dengan manusia itu sangat komplikatif. Karakternya berbeda, terus bagaimana kita handle mereka itu berbeda. Nah, ibaratnya
Oke, saya sampaikan dulu bahwa ini kita sudah mau naik pada tahap yang selanjutnya, yaitu systemizing. Nah, systemizing ini kita itu seperti memiliki sebuah perahu. Jadi usaha kita itu adalah sebuah perahu. Kita mau membawa perahu kita untuk berlayar ke laut yang lebih dalam dan ombaknya lebih besar. Sehingga yang tadinya perahu kita ini kita handle sendiri tanpa ada tim lainnya, kita harus memiliki orang-orang yang membantu kita untuk mengendalikan kapal kita. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama tadi itu, kita harus rekrut dan training. Tapi apakah setelah kita rekrut dan training, mereka akan mengikuti arahan-arahan kita? Belum tentu. Yang harus kita lakukan adalah sebagai nahoda kapal kita adalah menjelaskan kepada mereka kemana arah tujuan kapal kita dan apa yang harus kita lakukan ketika kita dalam rangka kita mencapai tujuan kita. Itulah yang namanya visi dan misi. Jadi dalam tahap systemizing di mana kita sudah mulai mendelegasikan tugas-tugas kita dan kita sudah mengambil orang-orang untuk kita rekrut dan kita training, kita harus memastikan bahwa kita sudah tahu nih visi perusahaan ini kemana, misinya apa. Jadi visi itu mimpi dan tujuan kita, misinya itu bagaimana kita mencapai tujuan kita. Jadi yang pertama dalam systemizing yang kita merumuskan visi dan misi. Kemudian kita membuat struktur organisasi yang kedua. Jadi Yusi Akmal melakukan sistem organisasi, struktur organisasi. Ini siapa nih yang jadi direktur? Siapa nih yang jadi manajer? Manajer produksi, manajer marketing, manajer operasional. Di Yusi Akmal itu yang Yusi Akmal kita mempunyai 3 orang manajer produksi. Dia membawahi 5 dapur di Yusi Akmal. Dapurnya terdiri dari dapur jajan pasar, roti, cake, terus jajan pasar manis, dan pai pisang, pastry, ada 5. Ada 5 dapur. Jadi setelah kita membuat struktur organisasi, kita sudah mulai itu membuat dasar KPI dan SOP. Supaya apa? Supaya orang-orang tim tadi yang bekerja, awak-awak kapal kita tadi itu bekerjanya sesuai aturan. Jadi kalau kita tidak buat SOP, tidak buat KPI, bagaimana mereka bekerja? Mereka tidak tahu kan apa yang harus mereka lakukan. Jadi kita harus membuat SOP dan KPI sebagai pengikat kedisiplinan mereka terhadap teknik-teknik pekerjaan. Next, Bu Adel. Nah, ini di tahun 2010 setelah saya melalui starting dan profiting, akhirnya saya membuka toko di depan rumah. Mulai menggunakan konsultan produksi supaya apa? Memastikan tadi setelah saya melakukan reprofiling market customer, saya menggunakan konsultan produksi. Oh, setelah saya tahu, oh Pak, yang belanja ini adalah ibu-ibu dengan usia segini dengan standar pendapatan mereka sekian dan gaya hidup mereka sekian. Berarti apa produk apa yang harus saya buat? Nah, terus saya juga sudah mulai mempelajari sistem KPI dan SOP serta menambah produk. Ini dilakukan pada tahap profiting dan systemizing. Next, Bu Adel. Toko pertama yang saya buat itu, kasihan ya, itu 3 orang masuk tuh customer udah ngoceh-ngoceh karena sempitnya minta ampun. Nah, ini dibuat pada saat profiting, sambil terus mempelajari, memprofile customer, kita juga mempelajari tentang bagaimana nih basic administrasi kita sudah benar atau tidak. Next, Bu Adel. Saya mulai lagi menggunakan konsultan produksi ketika saya mau maju ke depan, mau maju ke toko yang di Sudirman pertama kali. Next, Bu Adel. Nah, mulai mempelajari, next, Bu Adel, tadi sudah disampaikan. Ya, next, Bu Adel. Nah, kemudian setelah pada tahap profiting saya sudah mempersiapkan segala-galanya, saya masuk ke systemizing. Systemizing seperti yang saya katakan tadi, merumuskan visi, sudah mulai membentuk proses struktur organisasi, sudah mempersiapkan dengan pasti KPI dan SOP-nya. Selanjutnya yang kita lakukan, kita naik lagi ke tangga yang berikutnya, yaitu multiplying atau copying. Jadi yang pertama adalah starting, profiting, systemizing. Setelah ini beres semua nih, baru Yusi Akmal itu multiplying, membuat cabang-cabang berikutnya. Jangan sampai PR-PR yang pertama tadi seperti systemizing dan profiting itu tidak selesai, tapi tiba-tiba kita buka di sana, oh di sana buka, di sana buka, di sana buka. Akhirnya apa? Akhirnya kita roboh. Jadi kita harus kuat dulu di dalam dengan menjalankan tangga-tangga tadi itu, baru kita bisa bicara tentang multiplying atau copying tadi. Nah,
Ketika multiplying, next Bu Ade coba. Next Bu Ade. Ini ke cabang Sudirman yang kecil ya. Next. Ya, Yusi Akmal mengeluarkan. Nah, kita sudah mulai ini mau multiplying ketika kita membuka cabang kedua yaitu di Kedaton. Apa sih yang menjadi garis utama ketika kita bicara tentang multiplying atau copying? Nah, ini kita akan sentuh tentang branding. Nah, kenapa? Karena kita tidak akan mengcopy usaha kita kalau seandainya customer itu tidak jatuh cinta sama kita. Jadi teknik marketing kita akan double berlipat-lipat kalau seandainya branding itu tidak kita buat. Nah, tapi oke, saya jelaskan dulu. Branding itu apa sih? Padahal kalau kita offline nih enak ya, Dew ya. Apa saling ini ya. Oke. Ini ngomong sendiri jadinya. Oke. Oh. Branding itu apa sih? Branding itu adalah sebuah persepsi. Mungkin teman-teman sebentar. Branding itu adalah sebuah persepsi. Jadi branding itu bukan logo loh, tapi branding itu adalah persepsi customer tentang merek kita. Seperti misalnya saya kasih contoh. Lagi meeting. Seperti saya kasih contoh misalnya persepsi. Apa persepsi kalian ketika kalian melihat merek Starbucks sama Janji Jiwa? Pasti ada kan di benak kita persepsi apa yang ada? Ini Starbucks, ini Janji Jiwa, pasti sudah terbentuk kan? Atau misalnya kita bilang tentang Kentucky Fried Chicken sama Abu Nawas Fried Chicken. Sudah ada kan persepsi yang terbentuk sama kita. Itulah yang namanya brand. Jadi brand itu bukan logo, bukan tentang packaging, tapi brand itu tentang persepsi kita sebagai customer ketika kita melihat brand tersebut. Nah, kenapa kita harus punya brand dalam usaha? Kenapa kita harus punya brand? Pertama, kenapa kita harus nge-branding? Yang pertama, kita mudah menjual. Sekarang gini, ketika ya teman-teman misal nih bawa kue ya, yang satu dikasih merek Yusi Akmal, yang satu merek misalnya Adele. Kira-kira yang dibeli orang, amin. Kira-kira dibeli orang yang mana, gitu kan? Pasti orang membeli Yusi Akmal. Karena apa? Karena orang sudah tahu, oh ini Yusi Akmal, sudah ada, oh udah enak, udah ada persepsi di otak customer kita dengan itu. Seperti oke, jangan Yusi Akmal deh, misalnya gini, pecel lele di Lampung. Ketika ada pecel lele Mas Yanto Lamongan, atau Mbok Wito lah ya, pecel lele Mbok Wito dengan pecel lele Mas Udin gitu misalnya, mana yang kalian pilih? Pasti kalian pilih adalah Mbok Wito karena sudah ada persepsi dalam otak kita. Itulah brand. Nah, yang pertama adalah untuk kita mudah menjual. Yang kedua, brand itu adalah aset. Ya, brand itu aset, intangible asset. Jadi brand itu harta kekayaan yang luar biasa yang tidak ada bentuknya. Saya kasih contoh kasus ya. Kalian tahu nggak buah Vita? Tahu dong? Tahu nggak ya? Tahu lah ya. Gitu tahu kan. lah. Nah, tahu ya. Buah Vita itu yang punyanya itu namanya Ultra Jaya, ya. Ultra Jaya itu produknya Buah Vita. Tapi kemudian saya nggak tahu tepatnya kapan ya, itu Buah Vita itu dijual kepada Unilever. Yang dijual apanya? Brand Buah Vitanya. Apakah pabriknya dijual? Apakah pabriknya dibeli sama Unilever? Enggak perlu. Apakah komposisi buah Vitanya dijual? Ikut dijual, tapi pasti akan dirubah lagi sama mereka sesuai dengan mereka. Tapi yang dibeli utamanya adalah brandnya Buah Vita. Berapa harga brand Buah Vita itu? Harganya adalah 400 miliar. Cuma brandnya namanya. Sekarang saya tanya nih sama teman-teman. Kalau seandainya saya tawarin nih, saya kasih nih semua resep Yusi Akmal yang segini ya. Segini nih. Udah deh, saya kasih juga deh anak-anak yang bikin di dapurnya, saya kasih juga. Kira-kira mau, nah terus saya kasih brandnya.
boleh pakai brand Yusi Akmal. Saya serahkan nih nama Yusi Akmal pada teman. Nah, pilih mau resepnya berserta anak-anak buahnya atau mau brandnya. Brand. Brand. Bu. Begitu brandnya dilihat orang-orang beli. Saya kasih resepnya, saya kasih orangnya bikin kuenya jual. Laku nggak? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Nah, jadi itu adalah gunanya brand ya. Salah satunya satu, dia akan memudahkan kita jual. Yang kedua, dia adalah aset gitu ya yang harus kita harus kita jaga gitu loh. Yang ketiga adalah itu brand itu membuat kita tidak mudah dilawan oleh kompetitor. Misalnya sekarang sejak pandemi, terus sejak adanya GoFood gitu ya, berapa banyak teman-teman yang membuat bertumbuhan kuliner-kuliner baru. Kue-kue, ibu-ibu rumahan itu pada bikin kue semua gitu. Terus bagaimana Yusi Akmal? Terkena dampaknya enggak gitu. Awal terkena dampak, tapi lama-lama tidak gitu. Karena apa? Karena akhirnya brand tadi itu sudah jadi persepsi. Oh, rupanya kalau Yusi Akmal lebih cepat atau kalau mau banyak lebih bisa gitu. Jadi kompetitor tidak mudah menghajar kita ketika kita sudah punya brand. Udah berapa tuh? Udah 3 ya. Yang keempat adalah ini ya, worst come worst lah ya. Kalau seandainya terjadi sesuatu pada kita. Jadi sebuah perusahaan yang berhasil membangun brandnya, if something bad happen to them, dia tidak akan bangkrut. Karena dia bangkrut nih, ya, tidak ada lagi cash flow, sudah tidak ada lagi kepemimpinan dan lain sebagainya, dia bisa jual brandnya. Apa yang saya kasih contoh seperti misalnya, saya kasih contoh Nyonya Menir. Nyonya Menir itu kemarin sudah mengalami kepailitan dan perusahaannya sudah dibubarkan. Tapi coba sekarang cari di Tokopedia, ada nggak jamu Nyonya Menir? Masih ada. Ya kan? Kenapa bisa begitu? Karena yang bikin jamunya bukan lagi pabrik Nyonya Menir tadi, tapi brandnya tetap dipakai. Karena apa? Orang akan membeli merek Nyonya Menir. Nah, jadi kembali lagi saya ingatkan bahwa brand ini adalah aset dan sebuah perusahaan yang mengalami kepailitan tidak akan menjadi bangkrut ketika dia sudah selama dia beroperasi itu dia sudah berhasil membangun brandnya. Karena itu bisa dijual. Saya kasih contoh lagi seperti Sariwangi ya. Sariwangi itu mengalami masalah juga ketika sebenarnya Unilever itu berkolaborasi dengan Sariwangi. Jadi Sariwangi ini dia bikin produk dengan merek Sariwangi, terus kata Unilever udah kita pasarin aja ya gitu. Saya nggak tahu MOU-nya mungkin mengatakan bahwa brand Sariwangi itu akan menjadi milik Unilever. Sariwangi bilang brand Sariwangi itu akan menjadi milik Unilever, mungkin dalam MOU-nya ya. Terus Sariwangi, oke, nggak apa-apa, merek Sariwanginya jadi milik, brand Sariwanginya menjadi milik Unilever, tapi maklonnya, artinya produknya harus dari Sariwanginya. Apa yang terjadi? Akhirnya ketika Sariwangi menghadapi masalah konflik dengan Unilever, akhirnya apa? Dia tidak lagi mengambil barang dari Sariwangi, produksi pabrik Sariwanginya, tapi dia memiliki brandnya, sehingga Sariwangi tidak bisa lagi menjual merek itu. Yang punya hak terhadap brand itu adalah Unilever. Dia bisa ngambil teh dari mana-mana saja dan ngebrandnya sebagai Sariwangi, dan customer ya udah Sariwangi karena udah biasa minum Sariwangi. Kalau teman-teman, itu contoh lain ya tentang brandnya. Kalau seandainya teman-teman nonton di Netflix sekarang ada salah satu yang menjadi trending, itu namanya Halston. Judulnya Halston itu juga cerita tentang brand. Jadi seorang desainer ternama dari Amerika, di Amerika yang berhasil membangun brand dirinya atas namanya seperti saya, Yusi Akmal. Nama dia Halston. Kemudian dia diambil oleh sebuah perusahaan besar bahwa ayo kita, tadinya dia cuma desainer baju aja, lalu dia bikin tas, bikin macam-macam sehingga namanya naik ke atas gitu. Kemudian dibeli sama ini bad decision ya. Jadi dia memutuskan bahwa oke, nama saya jual, tapi setiap tahun tanpa melakukan apapun saya dapat sekian juta dolar gitu. Akhirnya apa? Akhirnya Halston itu jadi milik si perusahaan
marketing tadi, dia tidak memiliki hak lagi terhadap namanya gitu. Walaupun penjualan besar-besaran tapi itu bukan milik dia lagi. Itulah brand ya. Jadi brand itu bukan sesuatu yang asal atau sesuatu yang tentang logo, bukan. Tapi brand tentang ada persepsi yang akhirnya membuat loyalitas, yang akhirnya membentuk sebuah loyalis. Kenapa dia bisa bernilai sampai 400 miliar? Karena yang dijual itu bukan brand logonya, bentuknya itu bukan. Yang dijual brand itu adalah loyalisnya, karena orang-orang yang telah mempunyai persepsi yang mendalam tentang sebuah produk, sebuah brand, sehingga mengumpulkan loyalis. Itulah yang dibeli dan diperjualbelikan. Itu tentang brand. Rasanya lanjut Bu Adeo, itu tentang brand. Nah ini Yusi Akmal kita sudah mulai membuka cabang ke Daton. Terus next Bu Adeo, perbaikan pada pai pisang, kita menggunakan sosial media dalam rangka kita mentransfer mentransfer promise kita tentang brand tadi, kita menggunakan sosial media. Oke, saya cerita sedikit bagaimana membangun brand. Membangun brand itu adalah berarti kita membangun persepsi customer terhadap produk kita, tentang brand kita. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuat konsep positioning, membuat konsep tentang posisi kita nih di mana nih, produk kita nih mau apa nih, posisi kita nih apa nih. Nah, konsep itu namanya brand blueprint. Contohnya apa? Misalnya brand blueprint. Jadi ini adalah konsep apa sih sebenarnya yang mau kita lihatkan sama customer ini, sama masyarakat ini, inilah kita gitu. Jadi ini namanya brand blueprint. Contoh seperti misalnya Yusi Akmal. Brand blueprintnya Yusi Akmal itu adalah Muslim, berarti halal ya, Muslim, terus lokal, dan dibuat berdasarkan hobi atau cinta pada keluarga. Itu brand blueprint, itu yang ditawarkan. Bagaimana cara membuat brand blueprint? Yang harus kita tantang diri kita ketika kita bicara tentang konsep brand blueprint kita adalah menjawab kebutuhan masyarakat. Itu tadi kita kembali kepada entrepreneur mindset. Menjawab kebutuhan masyarakat. Kita harus sensitif nih, seperti misalnya gini, saya kasih contoh. Kenapa ada Sensodyne, padahal sudah ada Pepsodent yang terkenal? Itu positioning ya. Pepsodent itu sudah terkenal dari dulu. Sensodyne supaya dia bisa berkompetitor dengan Sensodyne ini supaya dia bisa masuk, dia membuat positioning dirinya ada, karena dia melihat banyak orang yang giginya ngilu, sehingga dia membuat pasta gigi untuk orang-orang yang giginya ngilu. Nah, itu adalah blueprint-nya dia, brand blueprint-nya dia, konsepnya dia, mentransfer image bahwa dia adalah pasta gigi untuk orang-orang yang mengalami sensitif. Nah, sensitif ya. Sensitif. Yang ngilu ya. Yusi Akmal itu menjawab tantangan masyarakat di mana bakery itu tidak menonjolkan kehalalannya. Muslimnya tidak menonjolkan. Nah, itu Yusi Akmal menjawab di situ. Itu satu. Yang ditonjolkan adalah kehalalannya. Yang lain adalah lokalitas. Yusi Akmal adalah orang lokal yang mendengar pendidikan lokal dan lahir, minum, makan di Lampung yang membuat sebuah bakery. Nah, itu adalah konsep yang dibangun Yusi Akmal dalam yang akan ditransfer ke masyarakat untuk menjadi image-nya. Oke, pertama kita membuat brand blueprint. Jadi kita harus lihat dulu brand blueprint itu yang harus kita jawab adalah kebutuhan masyarakat, apa yang mereka butuhkan. Jangan kita bilang begini, kita bikin brand blueprint-nya gini, Yusi Akmal, satu-satunya toko roti enak dunia akhirat, misal gitu ya, gitu ya. Terus kata konsumen, terus kenapa kalau lu enak dunia akhirat, terus buat gue apa perlunya gitu kan? Di akhirat gue udah gak mau makan lagi. Udah nggak bisa. Jadi kita harus memastikan bahwa apa yang kita mau transfer ke customer itu adalah sesuatu yang memang mereka butuhkan, gitu kan? Oke, setelah brand blueprint, apa yang harus kita lakukan? Step keduanya adalah promise, janji. Janji kamu tuh apa sama apa customer gitu? Misalnya apa ya? Oh, McD, saya kasih contoh McD. McD kan dia bilang dia serve, dia kan banyak nih yang bikin makanan instan tuh, tapi dia bilang ada berapa menit sih, berapa detik harus sudah tersaji. Dia bilang yang tercepat, dia tercepat dalam penyajian makanan instan. Saya lupa berapa dia kasihnya berapa detik. Itu promise-nya dia. Promise-nya dia akan membentuk persepsi bahwa McD adalah penjual makanan instan tercepat dan terbaik.
Nah, itu persepsi yang ingin dia bentuk tuh terhadap customer. Nanti customer membeli, nah setelah brand blueprint, terus ada promise, terus ada apa persepsi yang terbentuk. Nah, ini customer nih sekarang. Experience-nya bagaimana nih? Step yang keempat adalah experience-nya customer gimana? Dia puas, dia melihatnya apa yang dijanjikan oleh brand itu benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Jadi ada experience-nya gitu. Setelah dia konsumsi itu experience-nya, kita akan menuai reputasi, bad reputation or good reputation. Good reputation itu akan menghasilkan loyalitas. Loyalitas menghasilkan apa? Profit. Nah, itulah bagaimana cara membangun brand. Jadi itu dasarnya brand. Jadi brand blueprint dulu, kita bikin promise, sudah bikin promise. Promise itu kita buat untuk membentuk persepsi, terus nanti ada validitasnya tuh ada di tangan customer setelah dia mengalami experience dan dia mengkonsumsi produk kita, apakah itu memberikan reputasi baik atau buruk terhadap dia. Nah, apakah tujuan kita membangun brand yaitu loyalis tadi terbangun atau tidak dengan serangkaian step-step yang kita lakukan tadi. Itu ya. Bingung nggak ya? Aduh, kecepatan ya. Enggak kok. Iya ya. Oke. Next Bu Adel. Ya, next ini salah satu langkah. Nah, ini ya proses inovasi. Ya. Nah, ini cabang Teluk, cabang Lampung Ngok, cabang bandara. Walaupun sekarang jadi kita ada 5 cabang, 6 cabang dengan yang di kantor pusat. Tapi karena pandemi ini, alhamdulillah kita tutup 3 cabang, Teluk, Lampung Ngok, dan bandara. Bandara tutup ya? Tutup, sepi. Jadi tapi nggak apa-apa, alhamdulillah. Nah, ini satu lagi, ini entrepreneur mindset yang saya ceritakan lagi tadi adalah bahwa seorang pengusaha tidak boleh melihat segala sesuatu hal, sebuah masalah fokus dengan masalahnya. Tapi seorang pengusaha harus menjadikan harus membuat masalah yang terjadi pada dia menjadi booster dia untuk bergerak lebih cerdas, lebih inovatif, lebih kreatif. Bahkan dengan adanya pandemi ini, 3 toko ditutup, alhamdulillah, UC Akmal masih tetap berjalan, omset ya tadinya turun, tapi saat sekarang enggak, sudah membaik. Karena apa? Karena kita berjuang untuk mengatasi masalah-masalah ini dengan membuka online marketing, dengan menambah service delivery. Nah, seperti itu ya. Itu nanti lagi kuliahnya beda lagi. Lanjut kita ya. Oke, next Bu Adel. Next. Ya, ini region of achievement, UC Akmal memiliki 2 central kitchen, 1 training atau trial kitchen. Oke, next Bu Adel. Ini ya UC Akmal sekarang. Terus UC Akmal juga sekarang mempunyai UC Akmal berdaya karena tagline kita ada cinta di setiap rasanya. Kita juga, nah itu termasuk, tagline itu termasuk branding. Bagaimana kita mendelivery siapa, who we are. Jadi branding itu tentang persepsi masyarakat, gimana kita harus mendelivery kepada masyarakat, kepada customer, bahwa who we are, kita ini siapa, gitu. UC Akmal yang muslim, UC Akmal yang penuh cinta. Nah, UC Akmal berdaya adalah salah satu cara UC Akmal membagi kebermanfaatan UC Akmal. Nah, oke, ini cerita kita di mana? Nah, UC Akmal berdaya ini adalah satu konsep keinginan UC Akmal menebarkan manfaat, memajukan potensi sekitar, meningkatkan kualitas produk-produk tradisional yang ada. Gitu. Oke, next Bu Adel. Next. Proses yang dilakukan dalam UC Akmal berdaya adalah memberikan training, memberi fasilitas, ikut membantu memasarkan produk, bahkan membantu memantau kelangsungan produk. Ya. Ini adalah juga salah satu teknik. Tapi ini termasuk branding, tapi bukan pencitraan ya. Memang kita lakukan atas dasar keinginan kita untuk bermanfaat buat orang banyak. Ya, ini ketika UC Akmal melakukan di penjara wanita, melakukan pelatihan. Next, saya. Ya, terus next. Ya, ini kepada panti asuhan yang ada di Lampung. Next. Ya, ini masih di panti asuhan. Ya, udah ya. Kok mundur ya. Oke, terus. Ya, ini terakhir, terusin aja, Theo. Ya, ini adalah salah satu contoh ibu-ibu yang dilatih UC Akmal untuk membuat produk, resepnya dari UC Akmal, bahan baku kita kontrol, dan lain sebagainya. Ini UC Akmal berdaya, ini ibu-ibu, dan mereka ini adalah kita membantu orang-orang yang memang mengalami kesulitan terhadap ekonomi keluarga. Ya, next, Del. Ya, terima kasih, cukup sampai di situ. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan tidak bikin bingung. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Oke, baik. Terima kasih atas sharing-nya, Ibu Yusi. Inspirasinya banyak sekali ya. Amin. Jadi memang segala sesuatu itu tidak harus langsung gede, tapi ada step-stepnya. Jika Iya. step-stepnya itu kita jalankan dengan benar, insya Allah kita akan semakin besar. Mudah-mudahan nggak kecepatan ya, karena yang mau diceritakan banyak sekali, tapi waktunya. Cuma Mudah- ini Bu Yusi, yang tadi yang Yusi Akmal Berdaya itu loh, masih penasaran. Itu kayak kursus atau apa gimana gitu? Ada kursusnya juga. Jadi Pusi Akmal Berdaya itu kadang kita ada program motivasi. Oke. Ada program kita bagi juga kursusnya, kita kasih resep, kita latih gitu. Kadang-kadang saya sendiri langsung melatih. Kadang-kadang kita buka kelas gitu. Terus kadang-kadang mereka punya produk, mereka kasih ke kita, tapi kita perbaiki produknya. Gitu. Tapi ini Yusi Akmal juga sedang menghadapi tantangan-tantangan baru dalam Yusi Akmal Berdaya ini. Tapi Yusi Akmal Berdaya itu saya buat dalam rangka balas dendam. Balas dendam tentang masa kecil saya yang ketika ekonomi keluarga sangat buruk, itu saya melihat bahwa bagaimana ibu saya gitu berusaha mengatasi hal-hal itu. Jadi Yusi Akmal Berdaya ini saya buat memang untuk ibu-ibu di rumah yang maksudnya ayo kita bantu keluarga kita untuk memudahkan ekonomi ya, itu sih. Itu balas dendam. Cita-cita dari kecil gitu. Balas dendam yang baik tapi ya. Amin. Insya Allah. Tapi tantangannya juga ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Ini banyak sekali tantangan-tantangan yang baru masuk tentang Yusi Akmal Berdaya ini. Tapi terus jalan. Ya, mudah-mudahan ini ya bisa lancar ya. Amin. Sama itu tadi yang foto yang 2 ibu-ibu terakhir itu mereka dikasih resep jualan sendiri atau nitip ke toko Yusi atau gimana? Ada yang nitip di Yusi Akmal, tapi kalau kita melihat bahwa link dia, network dia dengan orang-orang baik gitu, dan dia bisa memasarkan sendiri, kita persilakan. Alhamdulillah itu tadi yang terakhir sekarang nih dia sudah bikin empek-empeknya itu sampai berapa ya? 1 minggu tuh sudah 10 juta loh omsetnya. Jadi jangan remehkan jual-jualan yang ghosting. Ghosting itu duitnya lumayan gitu kan. Nah, iya ya. Jadi berarti ada beberapa persyaratan ya kalau mau dibantu oleh Yusi Akmal. Ada kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi ya oleh ininya. Ada. Ada beberapa kriterianya. Oke, baik. Untuk mahasiswa, setelah mendengar pemaparan dari sebentar ini saya mau menyapa senior saya, Prof. Nurdiono. Saya tadi lihat namanya sekilas. Prof. Mana Profnya? Masih ada nggak? Profesor Nurdiono. Ada Pak di situ Pak. Ada yang bisa mau disampaikan Pak? Oh mungkin lagi ini ya. Oke baik. Untuk mahasiswa yang mau bertanya, ada yang mau ditanyakan tentang materi yang dipaparkan oleh Ibu Yusi hari ini? Silakan. Jangan tanya hartanya Bu. Izin bertanya Bu. Ya, siapa namanya? Mohon izin Ashabul Maimanah NPM 2011 031004 jurusan S1 akuntansi. Ya. Berkaitan dengan merek dagang atau brand, saya sedikit pernah membaca. Sebelumnya mohon maaf Ibu untuk tidak on cam dikarenakan sering mental Bu kalau on cam. Di sini saya pernah mengetahui untuk pengajuan merek itu kalau untuk UMKM itu kan sebesar 500.000 di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Hukum dan HAM. Kemudian untuk umum itu sebesar 1.800.000. Nah, kemudian ada perpanjang perlindungan merek selama 1 tahun untuk 6 bulan pertama sebesar 1 juta rupiah untuk perpanjang perlindungan hukumnya. Untuk semester keduanya sebesar 2 juta rupiah. Nah, setelah pengajuan merek dan diterima, kemudian merek kita itu sudah mulai terkenal. Nah, setelah merek kita itu terkenal, tidak jarang terjadi negosiasi untuk orang lain ingin membeli merek kita,
dengan harga yang cukup tinggi. Bagaimana cara menahan hawa nafsu untuk tidak menjual merek tersebut walaupun ditawar dalam harga yang tinggi? Seperti Ibu beri contoh tadi kan ada kayak buah Vita dari Ultra Jaya dibeli Unilever. Mungkin alasan utamanya itu kan dibeli dengan harga tinggi ya Bu ya. Seperti Ibu tadi bilang 400 miliar. Nah, itu bagaimana Ibu cara menahan hawa nafsu walaupun saya sendiri belum punya brand? Terima kasih Bu. Itulah kenapa ketika kita dalam bisnis, apalagi kita sudah membangun sebuah bisnis, kita harus membuat visi dan misi. Jadi, dalam berbisnis, kalau seandainya visinya memang saya mau membangun ini sampai tahap ini, setelah jadi saya akan jual dengan harga sekian. Nggak apa-apa. Kalau memang merasa bahwa visinya cuma seperti itu, kemudian membangun lagi bisnis baru lagi dan melesat lagi, terus dijual lagi. Sekarang banyak anak-anak muda yang begitu, dan saya lihat memang itu adalah cara cerdas anak-anak muda. Sekarang kan milenial nih instan gitu ya. Dan memang itu adalah cara-cara satu berbisnis dengan membangun merek. Seperti kita lihat, apa sih itu yang jual Indomie dimasak-masak itu apa? Dew namanya Dew? Kalau lupa. Kita ada di depan, di Jalan Kartini itu apa namanya itu? Oh, Abnormal. Yes, Abnormal. Abnormal itu kan akhirnya dijual. Dan banyak bisnis anak muda yang seperti itu. Terus kopi bukan Janji Hati, satu lagi apa ya? Pokoknya yang hits juga, saya lupa mereknya apa. Begitu juga, jadi itu rumahan, terus dibikin sampai nge-branding, sampai jadi persepsi branding tentang merek itu sudah bagus, langsung diangkat lagi, di-booster lagi dengan pengusaha yang mengerti caranya, tekniknya segala macam, akhirnya kan dijual juga. Gitu. Dia dapat bagian sekian. Dan kalau seandainya memang itu adalah visi kita dalam berbisnis, why not? Bangun lagi merek lain, jual lagi. Kenapa tidak? Banyak kok yang seperti itu sekarang. Tapi kalau misalnya seperti nama Yusi Akmal yang saya bangun dengan ada romantismenya, ada drama-dramanya, ada air mata dan lain sebagainya, memang visi saya bukan begitu. Bukan itu. Visi saya lain lagi. Yusi Akmal akan terus hidup dan melegenda, itu visi saya. Itulah kenapa sebagai seorang pengusaha, ketika kita berbisnis, kita sudah harus menentukan visi kita tuh apa dengan usaha ini. Ada juga pengusaha yang hit and run, seperti saya bilang hit and run itu. Tadi saya sudah sempat sentuh ya hit and run itu. Seperti misalnya waktu itu sesuatu yang boom, biasanya hit and run ini adalah sesuatu yang boom dalam jangka waktu tertentu, paling lama tuh 1 tahun, tapi sangat booming. Seperti misalnya apa tuh dulu es kepal Milo ya, pernah hits kan? Atau misalnya kue cubit yang lumer itu pernah hits banget dan berbondong-bondong orang jual. Terus sudah itu hilang kan? Tapi apakah mereka tidak mendapatkan profit? Dapat. Tapi kalian harus perhitungkan dari sekian, ini kira-kira berlangsung di sekian ini. Berarti profitnya sekian. Udah tutup. Akan bangun lagi sesuatu yang baru lagi. Seperti itu. Saya lihat anak-anak muda sekarang justru memilih hal-hal yang seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Kalau memang tertarik untuk menjual ya nggak apa-apa. Kalau bakso Sony dia nggak akan jual. Bakso Sony, begadang, itu nggak akan jual. Mereka mau jadi legend. Dan mereka itu membranding diri mereka tanpa sengaja. Dengan waktu yang, proses yang lama sekali. Emang bakso Sony ada Instagramnya? Nggak ada ya, belum ada ya. Begadang ada Instagramnya, ada dia bicara dengan customer? Nggak ada. Tapi mereka membranding. Begitu kita ngelihat merek, begitu kita makan nasi Padang, kita bilang begadang atau Putih Minang. Begadang dong. Begadang kan pasti. Nah, kenapa persepsi itu ada di tempat kita? Karena apa? Karena ini istimewanya kuliner, istimewanya bisnis makanan. Rasa, itu lidah tidak bohong ya, rasa itu membentuk persepsi, dia bisa membranding dirinya sendiri. Jadi nggak perlu repot-repot tuh kita mendelivery dengan konsep ini, itu. Tapi ketika kita profesional, kita harus lakukan itu. McD itu bukan, McD kan ada brandingnya dan lain sebagainya ya. Tapi coba kita compare. Kalau McD, tidak usah dimerekin McD dengan ayam yang lain gitu. Mungkin rasanya sama, atau mungkin malah lebih banyak ayam yang, lebih enak ayam yang ini. Tapi karena dia sudah
sukses dalam membranding dirinya, orang akan memilih McD ketika dicantumkan merek McD. Sedikit ini ya, saya tambahkan ya, ketika ada cerita tentang Pepsi dan Coca-Cola. Jadi ketika dia dikasih tanpa merek, 2 gelas minuman yang hampir mirip itu, mana yang enak? Orang bilang 90% milih yang A, yang B cuma 10%. Dan ketika dikasih merek, yang B ini Pepsi, yang A ini Pepsi, yang B ini yang cuma 10% Coca-Cola, dikasih merek nih, orang minum enakan yang mana? Mereka pilih Coca-Cola yang 90%, Pepsi yang 10%. Itu bukti bahwa brand itu sangat mempengaruhi persepsi customer. Jadi kalau memang kamu sudah punya merek, mau jual, bagus, nggak apa-apa. Sudah tuh bikin lagi merek, jual. Itu lebih menguntungkan. Oke. Itu bentuk bisnis yang lain ya? Oh, bentuk bisnis yang lain. Makanya kamu harus tahu dulu visi kamu dengan bisnis kamu tuh apa. Gitu. Mau jadi legend, mau jadi memang mau jual brand gitu. Sekarang perusahaan-perusahaan besar, pengusaha-pengusaha besar itu justru permainannya adalah brand, membangun brand jual gitu. Ya. Ada pasarannya juga itu pasti. Ya, ada. Membangun brand itu lebih susah loh. Susah. Ya, susah banget ya. Susah banget, tapi bisa dijual kayak misalnya seperti kita bilang tadi, seperti misalnya abnormal itu kan juga dibangun sedemikiannya akhirnya dijual juga. Gojek kan juga dijual kan akhirnya. Sekarang dia Gojek kan sekarang kolaborasinya dengan Tokopedia kan. Yeah. Jadi itu tadi, jadi saya tadi Yusi Akmal masih sampai pada tahap multiplying. Orang-orang yang membeli merek itu adalah pada level tertinggi dalam jaringan, dalam tangga bisnis. Itu adalah levelnya adalah investing. Nah, itu pelajarannya lain lagi. Saya tidak bisa menceritakannya karena saya pun belum mengalaminya. Ya itu ya. Jadi yang beli-beli merek itu adalah orang-orang yang level bisnisnya adalah sudah investing ya. Itu adalah level tertinggi dalam tangga entrepreneur. Yusi Akmal baru sampai multiplying. Oke, ada lagi yang mau nanya? Bu izin bertanya. Ya, Nabila ya? Iya, Bu. Silakan. Jadi saya mungkin menyinggung sedikit tentang partnership ya, Bu. Jadi kan kalau dilihat Yusi Akmal tuh kayak di outletnya brandnya bukan dari original from Yusi Akmal juga, tapi ada yang kayak nitip dari orang lain, brand lain gitu. Nah, misalnya ada suatu produk yang udah nggak bisa di-provide lagi sama Yusi Akmal, mungkin karena ya udah nggak sesuai sama standarnya Yusi Akmal lah. Nah, bagaimana Ibu menyikapi produk itu? Misalnya contohnya produknya harus di-cut nih dari Yusi Akmal. Gimana Ibu caranya ngomong sama partner Ibu, atau gimana cara Ibu menyikapi kayak gitu, Bu? Oke. Artinya begini, ada produk dari konsinyasi yang sudah tidak layak gitu, tapi harus di-cut gitu. Atau produk Yusi Akmal yang saya sudah tidak mampu lagi produksi, terus saya kasih sama konsinyasi. Maksudnya gimana? Yang konsinyasi kayaknya, Bu. Iya. Yang konsinyasi harus saya cut gitu ya? Iya. Punya orang ya, Nabila ya? Yang punya orang ya? Iya, Bu. Iya. Oke. Jadi begini, konsinyasi di Yusi Akmal itu sebenarnya mereka adalah masuk dalam Yusi Akmal Berdaya. Jadi kita pantau, kita bina gitu. Tapi memang ada produk-produk, nah yang saya bilang tadi ada tantangan-tantangan kayak nih contohnya ya, ini saya buka sedikit ini rahasianya Yusi Akmal, tapi jangan bilang sampai siapa ya. Seperti kemarin Ramadan ya, itu kan permintaan customer banyak sekali, terutama jajan pasar. Karena Yusi Akmal memang berkomitmen untuk sharing ya dengan ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumahan. Saya banyak komplain, terus terang aja, banyak komplain ini karena produk konsinyasi. Produk Yusi Akmal Berdaya. Makanya saya bilang, aduh ini PR saya berat nih Yusi Akmal Berdaya ini. Jadi mereka karena saking animo masyarakat besar terhadap produk-produk kita gitu, terus juga mereka melihat, terus teman-teman yang di Yusi Akmal Berdaya ini yang konsinyasi ini merasa inilah saat mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk beli baju lebaran. Jadi mereka produksi banyak-banyak sehingga kualitas produk menjadi menurun. Akhirnya yang kena komplain siapa? Yusi Akmal. Nah, itu yang yang memang benar-benar di satu sisi kita ingin memberdayakan orang-orang sekitar kita, tapi kita takut akhirnya reputasi kita jadi buruk. Nah, kalau itu terjadi, Mbak Nabila, sudah beberapa kali terjadi, yang saya lakukan adalah saya cut.
Jadi stop, tidak boleh masuk. Gitu. Nah, apakah tidak boleh masuk itu biasanya saya jangka waktu, perbaiki, temukan dulu kesalahannya di mana. Jadi misalnya begini, oh kok ini ternyata nggak tahan. Sampai waktu saya buka, padahal udah saya masukin kulkas, tetapi tetap basi, tetap nggak enak rasanya. Nah, saya suruh stop, dia harus tahu dulu penyebabnya apa, si orang yang memproduksi ini. Karena kalau seandainya dia tidak menemukan produk, penyebabnya, itu akan terjadi lagi. Jadi saya stop, tidak boleh titip dulu, tidak boleh masukin produk, dia harus tahu dulu mana sebabnya. Setelah dia tahu sebabnya, dia harus ceritakan dulu pada saya kenapa sebabnya, kita perbaiki, dan selain itu juga saya akan mereview ulang nih produk dia ini sebenarnya dia ini sanggupnya berapa Produksinya ya. Produksinya berapa. Nanti saya melihat, oh kalau begitu dia tidak boleh masuk lebih dari sekian. Gitu. Nah, jadi itu masukan-masukan dari customer. Tapi alhamdulillahnya karena kita menganggap customer kita adalah bagian dari Yusi Akmal, keluarga Yusi Akmal, mereka mengkomplain itu langsung ke kita, dan selalu di ujungnya dikatakan karena saya ingin Yusi Akmal lebih baik, jangan sampai merusak gitu. Alhamdulillah. Artinya mereka sudah menjadi bagian dari Yusi Akmal. Ya, itu Nabila. Mudah-mudahan puas ya. Ada lagi? Tapi mungkin di awal udah ada perjanjian juga ya dengan mereka? Ya di awal ada perjanjian, tapi kadang-kadang prakteknya itu kan memang harus kita hadapi ya. Mereka bersedia bahwa ini harus begini, bersedia gitu. Tapi kalau begini ya saya stop dulu gitu. Saya biasanya saya stop dulu, review dan kita ulang lagi gitu. Gitu sih. Jadi tapi dari pihak UC-nya ada cross check juga, apakah itu mungkin kesalahan penyimpanan dari customer atau memang produk mereka yang salah. Itu ini saya beneran nanya nih. Ya. Kadang-kadang kita sudah, kalau produk lebaran sih kalau produk jajan pasar itu kan kita memang ini ya, kita sudah kasih tahu bahwa ya orang beli kolak gitu ya, masa sih ditorok di luar, pasti mereka simpan kulkas kan gitu. Tapi mereka biasanya mencantumkan, saya sudah simpan di kulkas, saya sudah begini, dan prinsipnya di kita di Yusi Akmal, ketika kita dikomplain gitu, kita tidak pernah membela diri, terima telan mentah-mentah. Karena jadi jangan sampai kita beranggapan mungkin customernya bohong, nggak boleh ngomong gitu, jangan. Kita yang koreksi. Jadi itu salah satu tips. Ketika dikomplain, terima, telan, minta maaf gitu loh. Jadi tidak boleh bilang nggak mungkin, kita udah gini. Gitu. Ya, harus begitu ya. Oke. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Esa, Bu. Ya, oke, Esa. Ya, perkenalkan nama saya Esa Sukmawadani dari D3 Pajak, NPM 2001051042. Bu, saya izin bertanya, kan dari cerita yang udah Ibu jelasin tadi itu Ibu kan mulai tuh benar-benar dari nol ya, Bu ya. Terus prosesnya tuh lama banget kan, Bu, sampai sebesar ini gitu kan, Bu. Ya. Terus banyak juga naik turun segala macam yang udah Ibu ceritain, kayak tadi misalnya di pandemi kemarin contohnya Ibu sempat tutup beberapa toko gitu kan, Bu. Terus Ibu juga sempat bilang kalau di sini tuh emang harus ada mental pengusaha gitu, Bu. Jadi nggak boleh ngedown, dan kalau ada masalah ya dihadapin, bukan fokus ke masalahnya gitu kan, Bu. Terus saya juga ngelihat di sini tuh Ibu tuh konsisten banget gitu, Bu, sama per tahapnya tuh konsisten gitu sampai akhirnya bisa sesukses sekarang ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, gimana sih, Bu, cara kita itu mempunyai mental pengusaha tuh yang tahan banting, sabar, bisa konsisten, dan ya terus mengacu pada pemecahan masalah gitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Esa. Jadi ini masalah karakter pengusaha ya. Yang pertama dilatih. Jadi bagaimana sih kita bisa konsisten di usaha kita? Latih terus, semangatin diri kita. Jadi begini, kita itu semua punya jatah gagal dalam hidup itu. Nggak ada orang yang tiba-tiba sukses. Jadi misalnya jatah gagal kita tuh sebenarnya sudah dari sananya, dari atas tuh kita udah punya jatah gagal. Kalau kita tidak lakukan, maka jatah gagal ini akan terus. Misalnya jatah gagal kita 10, kita diam aja, nggak mau takut gagal, nggak mau takut gagal. Jatah gagal ini tetap ada dalam hidup kita. Tapi ketika kita gagal,
habis 1, ya udah gagal, ulang lagi, habis 2, ya udahlah 3, akhirnya jatah gagal kita tuh habis, sehingga kita ketemulah dengan sukses. Yang kadang-kadang yang membuat kita tidak konsisten itu karena kita merasa udahlah gagal, ya udahlah. Padahal sebenarnya itu adalah proses kita menghabiskan jatah gagal kita. Nggak ada yang tiba-tiba langsung jadi. Saya pun begitu, gagal sering amat gitu. Tapi terus aja jalan. Terus bagaimana supaya terus termotivasi untuk itu? Yang pertama adalah ikut motivasi-motivasi entrepreneur. Jadi terbakar. Berkumpul dengan orang-orang yang ada dalam link yang sama, yang memang semangat, senang bercerita tentang ini. Jadi misalnya kamu lemah nih, kamu cari tuh komunitas-komunitas yang bisa membakar diri kamu. Cari teman-teman yang sama-sama memberikan apa sih energi yang sama. Itu yang saya lakukan. Saya juga bukannya perfect terus-terusan dalam keadaan on dalam bisnis, enggak. Tapi kalau saya coba yang dibacakan Bu Adeo tadi tentang kursus-kursus saya itu enggak semuanya, dan saya masih belum nambahin lagi kursus-kursus saya yang lain. Jadi saya ketika saya down, ketika saya bosan, bete, males banget sih, saya nggak mau lihat urusan kerjaan. Saya nggak mau lihat kerjaan. Saya nggak mau lihat, saya pergi. Saya pergi kemana tuh? Saya pergi ke tempat yang ngasih belajar. Jadi saya pergi ke tempat orang-orang yang dengan dia saya bisa mendapatkan sesuatu. Ini saya kasih rumus ya. Jadi kita sebagai makhluk hidup itu ada 4 yang harus kita lakukan. Yaitu kalau dalam Islam itu silaturahmi penting. Jadi ada 4 yang harus kita silaturahmikan. Yang pertama adalah untuk menjaga mood kita supaya dalam kehidupan kita selalu ada pada standar energi kebaikan. Yang pertama adalah kita harus bersilaturahmi dengan orang pandai. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan ilmu. Kamu nggak silaturahmi orang pandai, kamu mainnya sama orang-orang yang biasa-biasa aja, yang mungkin standar ilmunya di bawah kamu, nggak akan pintar. Jadi kita harus bersilaturahmi dengan orang pandai. Bagaimana caranya? Bisa aja silaturahmi dengan Bu Adel, atau kau ikut dengan komunitas-komunitas, atau sekarang itu murah sekali mau belajar karena ada internet, ada online, banyak sekali kursus-kursus yang bertebaran di Instagram, ya kan? Jangan yang dilihat itu aja, apa tuh namanya, kalau ibu-ibu sih yang dilihat lambe turah, kalau anak-anak jangan itu yang dilihat ya, itu banyak sekali itu motivator, terus orang-orang berilmu yang membagi-bagi ilmunya lewat Instastory, lewat IGTV dan lain sebagainya. Ya, jadi yang pertama adalah silaturahmi dengan orang pandai. Yang kedua adalah silaturahmi dengan orang kaya, dengan penguasa. Karena apa? Karena mereka ini orang kaya, ini mereka punya kekuasaan. Dari sini kamu akan termotivasi. Bagaimana sih mereka bisa menjadi seperti itu? Bukan materialistis ya, bukan. Dengarkan yang selanjutnya. Jadi kita termotivasi dan kita melihat bagaimana ya kita bisa ada di ranah itu, di ranah kemapanan. Seperti mereka. Punya kekuasaan, punya kekayaan, kita ada di ranah seperti itu. Seperti kita kan suka cerita, bilang tuh, Nabi bahkan ada hadisnya bahwa ketika kita tuh harus memilih teman, ketika kita, kalau yang suka kita dengar adalah ketika kita berteman dengan tukang ikan, kita bau amis, ketika kita bermain dengan orang yang jualan parfum, kita ikut wangi. Inilah kenapa kita harus juga bersilaturahmi dan mencari teman-teman yang kaya dan mereka punya kuasa. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kita harus bersilaturahmi dengan orang-orang yang tidak punya. Supaya apa? Supaya kita ingat untuk bersyukur. Dan nggak ngerasa, aduh kok gue miskin banget ya. Gila ya, gue ini udah nggak pinter, nggak kaya lagi ya. Ya ampun, itu udah jelek lagi. Enggak. Terus ya, jadi akhirnya begitu. Jadi tidak. Jadi kita harus yang pertama kita bersilaturahmi dengan orang pandai, yang kedua bersilaturahmi dengan orang-orang yang punya kekuasaan, yang kaya, yang the have lah ya, kaum the have. Yang ketiga kita juga harus silaturahmi dengan mereka yang kurang mampu supaya kita bisa untuk menimbulkan motivasi buat kita supaya gue harus bisa berbagi sama mereka, kita harus bisa bersyukur dengan apa yang kita punya. Yang terakhir yang jangan lupa nih, yang mungkin teman-teman di usia segini belum kepikiran ya, tapi saya lihat anak-anak muda sekarang mah udah insya Allah soleh-solehah. Yang keempat adalah yang cukup penting adalah bersilaturahmi dengan orang-orang soleh, karena akhir dari kehidupan ini adalah kematian.
Jadi apa sih yang sudah pasti kita dapatkan itu pada ujung kehidupan adalah kematian, yaitu kehidupan setelah kehidupan yang ini. Jadi itu 4 ya teman-teman ya. Orang pandai, orang kaya, orang kurang mampu, dan orang-orang soleh. Itu bisa memotivasi kita untuk terus berada dalam ranah on. Tapi kalau ketika kita sudah merasa kita drop, yaitu tadi tips saya, pergilah ke suatu tempat yang silaturahmi dengan orang-orang ini. Saya biasanya selalu pergi kalau saya liburan tuh bukan yang sibuk begini begitu. Saya biasanya kalau liburan saya selalu menyempatkan ini kalau saya liburan ke sana, di sana ada pelajaran apa ya, ada kursus apa ya gitu. Ya, yang saya sering kursusin itu yang tentang bisnis atau tentang kue. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat Esa, mudah-mudahan terjawab apa yang menjadi pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Semangat ya Esa. Ya, ada lagi Saya, Bu. yang mau, siapa nih? Nggak dengar. Galang, Bu. Ya, Galang. Boleh, Galang, silakan. Saya ingat Nama Iwan saya- Fals nih, Galang. Galang Rambu Anarki. Tapi bukan umur dia lah ya, dia kenal nggak Iwan Fals ya? Ketahuan. Ya, Bu. Nama saya Galang Satria dari kelas S1 Akuntansi. Di sini saya mau nanya, Bu. Kalau misalkan kita kan udah bisa buat merek sendiri yang bagus, kita berhasil membangun brand yang baik dikenal masyarakat. Lalu apabila kita ingin memperluas pemasaran kita, mana yang lebih baik, Bu? Apakah kita membuka franchise atau kita nabung dulu terus kita buat cabang sendiri yang kita kelola sendiri? Gitu Oke. aja. Ini pertanyaan lumayan bagus ya. Nah, ini kita kembalikan kepada karakter kamu. Jadi kita kembalikan kepada framework kamu, kembalikan kepada karakter kamu. Apakah kamu lebih suka franchise ataukah sesuai dengan karakter kamu? Apakah kamu lebih suka franchise di mana kamu membagi diri kamu kepada orang lain, baik sistem maupun brandnya, atau kamu lebih senang sendiri dan mengelola itu kecil tapi kuat dan besar. Saya mengibaratkan ini seperti ayam negeri dan ayam kampung. Ya, ayam negeri itu gimana karakternya? Nih kalau kamu memilih bagaimana menentukan enakan ini apa enakan itu tergantung dengan karakter kamu. Tapi ini saya menganalogikan dengan ini. Ayam negeri itu 3 bulan beratnya sudah berapa? Ya kan, sudah layak jual. Dan gendut, dagingnya banyak, gitu kan. Ayam tapi begitu kena petir dia mati ribuan. Saya soalnya suami saya dulu pernah punya usaha ini, mati ribuan, petir doang loh, gitu kan, mati ribuan. Tapi banyak, kita bisa banyak, cepat dapat duitnya. Nah, ayam kampung adalah ayam yang kurus, lama sekali dia mau punya daging, gitu kan. Terus juga nggak bisa banyak kita berternak ayam kampung ini. Tapi mereka tidak perlu kita kasih makan, dia cari makan sendiri. Tapi disambar geledek kena petir, kenapa dia nggak akan mati, nggak gampang mati, karena dia kuat, gitu. Nah, ini perumpamaan saya tentang franchise dan kamu mengelola sendiri. Banyak, saya kasih contoh franchise. Pernah dengar Lele Lela, Raja Lele Lela, pernah dengar rumah makan itu? Ya, pernah. Pernah ya? Ya. Ini jauh ya usianya kita ya. Raja Lele Lela itu ada sekali begitu dia buka, boom, dia buka beberapa outlet langsung di Indonesia dengan cara franchise gitu. Apa yang terjadi? Ketika salah satu cabang itu tidak mampu menjaga quality controlnya sehingga terjadi perbedaan rasa, itu akan ikut merusak reputasi si yang pusat Raja Lele Lela ini. Dan itu yang pertama, sehingga akhirnya yang terjadi adalah Raja Lela itu ambruk, semuanya ambruk, bahkan sampai si Raja Lele Lela yang aslinya nggak ada lagi kan kita dengar sekarang Raja Lele Lela itu kan, padahal dia berhasil membranding produknya. Itu yang suka terjadi dengan franchise. Yang harus kita lebih hati-hati lagi, franchise di Indonesia itu berbeda dengan franchise yang ada di luar. Jadi kita harus benar-benar paham franchise itu apa. Franchise itu tidak semudah yang sekarang saya sering dengar sih, waktu tahun 90-an itu banyak sekali rumah makan yang franchise tapi tidak, akhirnya
runtuh. Seperti contohnya bakmi Tebet. Bakmi Tebet juga begitu, terus Raja Lele-Lela, terus apa lagi ya? Banyak yang terjadi seperti itu. Tapi coba kita lihat bakmi GM. Apakah bakmi GM franchise? Tidak, dikelola sendiri. Apakah Hokben franchise? Tidak, mereka kelola sendiri. Apakah Holland Bakery franchise? Tidak, mereka partnership dalam bentuk yang lain, bukan franchise. Nah, kalau franchise itu seperti McD dan Kentucky itu franchise. Bahkan franchise-nya dari luar ya itu ya. Nah, franchise mereka itu lebih ada sistem yang lebih lebih harus kita pelajari lagi sebagai kalau kita mau mulai memfranchise produk kita, terutama kalau itu kuliner. Dan jangan lupa coba tonton filmnya bagaimana McD itu pertama kali di franchise. Itu juga mengalami masalah yang luar biasa. Akhirnya kepemilikan McD yang sebenarnya, yang founder McD yang sebenarnya itu tidak lagi memiliki brand McD, dimiliki oleh orang lain. Jadi franchise itu rumit. Nah, kalau yang UC Akmal sendiri itu juga tidak penganut franchise. Kita bangun sendiri dari awal. Saya bahkan baru-baru ini ditawari oleh seseorang, sebenarnya guru saya, guru UKM di Indonesia menawari saya bahwa ini ada orang yang uangnya nggak ada serinya. Waduh, hebat kan ya, uang nggak ada serinya. Uang nggak ada serinya, Bu Yusi mau nggak? Dia sedang mencari usaha yang bisa dimasukin gitu, investing gitu. Yusi mau nggak kita bawa Yusi Akmal untuk hadir di seluruh Indonesia dengan dia gitu. Tapi saya nggak, saya mundur, saya nggak mau. Biarlah saya kecil tapi saya kuat gitu. Jadi kembali lagi kepada visi dan misi teman-teman mau memilih yang mana. Tapi pesan saya, ketika teman-teman memilih untuk franchise, pelajarilah dengan detail, jangan sampai terjadi masalah di depan. Sama seperti ayam negeri tadi, ayam negeri itu banyak sekali kasus-kasus bermasalahnya. Misalnya ada kemasukan semut atau apa dalam kandangnya, dia cepat mati. Gitu. Tapi kalau ayam kampung kehujanan dari pagi sampai sore, dia santai aja. Dia kuat gitu. Ya, itu aja Mas Galang. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih Mas Galang. Oke, ada lagi? Satu lagi lah ya, Bu Yusi. Ya, nggak apa-apa. Izin bertanya, Bu. Siapa nih? Andini ya? Baiklah, izin memperkenalkan diri, nama saya Andini Fatiagi dari S1 Akuntansi ya, Bu. Saya ingin bertanya terkait dengan branding. Tadi Ibu menjelaskan bahwa perusahaan, saya ambil contoh perusahaan yang tadi dijelaskan itu McD ya. Mereka punya karakteristik dari perusahaan cepat saji lain bahwa mereka itu perusahaan yang paling cepat dalam penyajian makanan dan paling baik gitu kan di dunia gitu, mereka punya branding seperti itu. Nah, namun bagaimana jika memang kemudian konsumen ini sudah mempunyai pemikiran seperti itu kepada McD, namun suatu saat nanti ada perusahaan baru, perusahaan cepat saji juga dengan promosi yang sangat besar-besaran, kemudian mereka mempunyai penyajian yang lebih cepat, rasa yang lebih enak, dan lain sebagainya. Apakah kemudian McD ini atau perusahaan Ibu sendiri gitu, apakah harus mencari branding yang lain, mungkin tempat yang dengan kata-kata bahwa McD mempunyai tempat yang lebih nyaman atau hal yang lain, ataukah mereka harus tetap melanjutkan branding mereka, atau mereka harus lebih cepat lagi dalam penyajian kah, atau makanan yang lebih enak dari perusahaan tersebut, begitu. Mana yang lebih baik, Bu? Atau mungkin ada hal yang lain yang lebih baik? Terima kasih. Jadi begini, bagaimana kalau seandainya ketika kita sudah menyampaikan, kita sudah membentuk persepsi tentang brand kita, tiba-tiba ada kompetitor lain yang juga mau membentuk persepsi. Nah, itu kan namanya dia mau head to head, apple to apple nih. Seperti misalnya Sensodyne tadi, dia ngelawan Pepsodent dengan membranding dirinya sebagai pasta gigi sensitif gitu kan. Tiba-tiba ada lagi nih yang ngeluarin sensitif juga gitu. Nah, ini kalau hal ini terjadi berarti kita memang ditantang sama tapi kompetitor ini sebenarnya dia berarti sudah melihat market kita dan berani menantang kita. Nah, tapi kalau brand sudah terbentuk, persepsi di benak masyarakat sudah terbentuk tentang brand kita, itu tidak mudah walaupun yang dia tawarkan sama. Misalnya ada brand baru nih, dia bilang memperbaiki apa untuk gigi sensitif. Brand baru, misalnya itu Sensodyne. Terus yang ini mereknya apa ya? Misalnya apalah.
enzim lah ya, enzim ya. Nah, Hmm. apakah dia dengan mudah mengambil market si Sensodyne ini? Tidak. Karena apa? Karena sudah ada loyalis. Karena kalau memang brand itu sudah menancap di kepala orang, sudah ada persepsi dan sudah terbentuk loyalis, tidak mudah loyalis itu akan bergerak kepada kompetitor walaupun yang dia tawarkan sama. Seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa tujuan brand adalah membentuk loyalis. Loyalis itu apa? Kesetiaan. Itu. Nah, kalau kita kayak Coca-Cola dengan Pepsi, Coca-Cola sama Pepsi kan sama tuh. Ya kan, seperti saya bilang tadi, ketika dia minum yang baru, ketika dia minum tanpa merek, orang milih enakan Pepsi ya. Tapi ketika dimerekin Coca-Cola dengan Pepsi, orang langsung bilang enakan Coca-Cola. Karena apa? Karena persepsi itu akhirnya membentuk sugesti. Ya kan? Ketika kita ke Indomaret, kita lihat sampo nih. Jangan sampo lah ya, karena itu masa lalu banget ya, maksudnya umur gitu ya. Ketika anak-anak sekarang, ketika saya bilang Starbucks lah ya, Starbucks, terus ada Starbucks itu kalian itu kan sudah ada persepsi di benak. Kalau yang minum Starbucks sama yang minum janji hati pasti beda gitu. Nah, dan itu sudah membentuk loyalis. Gue sih nggak mau janji hati, gue sih orang Starbucks. Nah itu yang terjadi ketika kompetitor, seperti saya bilang tadi bahwa brand itu menjauhkan kita dari kompetitor. Jadi tidak gampang kompetitor itu untuk menggasak kita, mengambil market kita ketika persepsi tentang brand kita itu sudah terbentuk karena loyalitas, kesetiaan. Nah, ini ada satu lagi yang saya ceritakan tentang dalam berbisnis gitu, seperti tiba-tiba ada kompetitor yang membuat dia sama nih, lebih cepat lagi, bahkan itulah yang diperlukan mindset seorang entrepreneur untuk selalu berinovasi. Ketika dia sudah berhasil membentuk brandnya bahwa dia adalah yang tercepat, terus dia diam aja, dia nggak inovasi lagi, itu aja yang dia gaung-gaungkan, nggak laku lagi. Kita harus terus berinovasi dan roda berputar gitu kan, apalagi generasi berubah, mindset generasi berubah, seperti sekarang milenial nih, milenial, terus zamannya digital sekarang nih. Kalau kita mau terus berpikir bahwa diambil di rumah, nggak dianterin, beda, karena sekarang semua orang sudah pakai digital gitu kan. Terus misalnya kalau dulu pelayanan yang kita service excellent di toko, selamat pagi Ibu, semoga berkah, begitu kan Yusi Akmal. Tapi ketika kita tidak membangun service excellent pada online marketing kita, itu tidak akan terjadi. Jadi kita tetap harus berinovasi terus dengan zaman sehingga kita tidak ketinggalan. Dan tadi bahwa ketika brand kita sudah berhasil, timbul persepsi yang mengakibatkan sugesti sehingga menimbulkan loyalis itu tadi. Jadi tidak mudah kompetitor datang dengan membawa persepsi yang baru melawan kita, tidak mudah karena kita sudah berhasil membentuk loyalis ya. Dan sedikit lagi saya tambah, dan kesuksesan sebuah brand itu adalah terlihat dari loyalitas customer-nya. Loyalis tadi itu kesuksesan sebuah brand ya. Tapi tetap harus dipelihara lah ya customer itu ya. Oh, tetap loyal. Nih, cerita sedikit ya. Brand itu cerita sedikit. Abis ini kebanyakan. Kalau udah dipancing tuh susah ngeremnya deh. Nggak apa-apa. Jadi contoh, sebenarnya brand itu buat apa sih? Kadang-kadang orang, kamu ciptakan brand buat apa? Oh, supaya saya dikenal. Ciptakan brand supaya apa? Oh, supaya jualannya laris. Coba saya tanya sekarang, mudah-mudahan umur yang ini mah kalian paham ya. Maksudnya saya takut pengetahuan saya ini terlalu tua, nggak kena dengan kalian. Supaya dikenal. Siapa yang tidak kenal dengan Nokia? Ada yang tahu nggak? Mereka tahu nggak Nokia Deo? Masih kenal nggak? Kayaknya nggak kenal lagi loh mereka Nokia ini. Tahu nggak BlackBerry? Siapa yang tidak kenal dengan BlackBerry? Tahu nggak BlackBerry? Aduh, mereka umurnya tahu Bu. Tahu ya? Oh. Nah, Nokia, BlackBerry itu adalah brand yang sangat terkenal. Jadi kalau seandainya suksesnya sebuah brand itu dilihat dari dikenal atau tidaknya brand itu salah. Nokia, BlackBerry itu sangat dikenal. Siapa yang nggak kenal? Handphone sejuta umat. Oh, handphone sejuta umat. Nah, tapi sekarang masih ada nggak Nokia dengan BlackBerry? Nggak ada kan? Ya kan? Nggak ada lagi kan, Deo? Nggak ada. Punya gue yang lama masih ada sih, tapi udah nggak dipakai. Maksud gue yang jual, bukan yang jual lo. Nggak ada. Nggak ada lagi kan? Jadi bukan itu kuncinya brand. Kunci brand itu adalah membentuk customer yang loyalis. Karena apa tadi dikenal, tapi loyalitasnya sudah tidak ada. Yang datang justru kan Apple sekarang. Apple apakah dia sama membranding diri dia, positioning dia dengan Nokia dan Nokia dan Samsung sekarang.
Ya Samsung. Enggak, dia membrandingnya tuh tidak sama dengan cara Nokia. Kalau Nokia ini membranding dirinya paling mudah dikenal dengan dioperasikan ya gitu ya. Beda, tapi mereka berinovasi mengikuti dengan zaman ya, gitu sih. Udah, nanti tambah lagi gua kepancing cerita. Oke, itu ya. Terima kasih ya, Mbak. Mudah-mudahan terpuaskan dengan jawaban Bu Yusi yang kepanjangan. Kayaknya kita bisa lanjut kelas kapan-kapan loh Bu Yusi. Aduh, iya ya, insya Allah. Kayak ini gimana waktunya Ibu Yusi masih bisa nambah pertanyaan atau? Kalau memang waktunya masih ada, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai anak-anak jadi kepanjangan kuliah gara-gara Bu Yusinya senang ngomong. Ada yang masih mau bertanya? Satu lagi deh. Saya Bu. No kan rebutan Bu. Jangan nanya harga kue tapi ya. Siapa nih tadi duluan? Bunga ya, Bunga. Habis itu Yuni ya udah. Bunga dulu terus Yuni ya. Oke. Ya Bunga. Nge-freeze dia. Saya Bu. Ya. Saya Antik, izin bertanya dari S1 Akuntansi. Seperti yang kita tahu, Yusi Akmal ini punya banyak sekali produk ya Bu, luar biasa, banyak banget. Apakah Yusi Akmal ini punya produk unggulan? Dan menurut Ibu, apakah penting bagi seorang pengusaha memiliki produk unggulan atau spesialisasi tertentu dan bagaimana kita menentukan itu? Oke. Produk unggulan. Iya dong, produk unggulan Yusi Akmal itu pai pisang ya. Terus satu lagi yang sekarang lagi sebenarnya pai pisang yang terus satu lagi yang lagi hits yang jadi unggulan juga adalah arem-arem sultan. Udah pada cicip belum arem-arem sultannya? Udah dong. Ya. Oh ya. Ada 170 orang ya ini ya, lumayan 170 dikali berapa ribu tuh. Jualan. Oke, jadi harus ada. Betapa pentingnya produk unggulan karena itu jadi ikon. Jadi ikon. Jadi terutama di bakery. Bakery kan banyak ya. Di Lampung sendiri ada banyak. Tapi kenapa kita harus punya produk unggulan? Supaya mengingatkan orang tentang kita. Ketika mereka bicara tentang oleh-oleh, mereka ingatnya siapa? Bakery siapa? Yusi Akmal. Karena kita ada produk unggulannya oleh-oleh. Ketika mereka bicara tentang jajan pasar, bakery unggulannya apa? Oh, Yusi Akmal. Kita ada arem-arem sultan, ada sosis Solo yang jadi selalu jadi sebutan customer kita. Bagaimana menentukannya? Mana produk yang menjadi unggulan? Yang menentukan tidak lain dan tidak bukan adalah customer. Jadi pertama-tama kita lihat nih animo masyarakat tentang produk kita. Setelah kita lihat, oh animonya baik. Berarti itulah yang harus kita majukan sebagai produk unggulan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus melihat juga apa yang dibutuhkan masyarakat sekitar. Kenapa saya ciptakan pai pisang? Karena saya melihat di Lampung waktu itu oleh-olehnya cuma keripik pisang. Saya sedih. Kok saya iri sama orang Bandung, ada brownies, ada orang Medan dengan bika Ambonnya, dan lain. Tapi Lampung nggak ada. Akhirnya saya coba ciptakan, bertahun-tahun tuh saya coba ciptakan berbagai produk-produk yang kira-kira bakal laku kalau kita jadikan oleh-oleh, sampai akhirnya saya terlihat bahwa ketika saya cicipin itu pai pisang ke semua orang, nggak ada yang bilang nggak enak, semua bilang enak. Jadi akhirnya saya berhasil nge-branding dia sebagai oleh-oleh Lampung. Kalau ya begitu, jadi kita selalu yang menentukan produk apa yang harus kita jadikan unggulan adalah kita melihat kebutuhan, sekali lagi kebutuhan masyarakat dan animo masyarakat, itu ya. Terima kasih Mbak Antik, mudah-mudahan jawabannya bikin puas. Ya tadi yang sebelum si Antik ya Bunga atau siapa, tapi dia nge-freeze kayaknya. Boleh nanya nggak? Aduh takut kalau ditanya produsernya. Ada penasaran ini Bu Yusi, Mbak Yusi. Oke. Aku pengen nanya Mbak Yusi, berkaitan dengan branding. Branding itu kan bukan hanya sekedar mempromosikan branding, kemudian juga, tapi juga bukan hanya bentuk kemasan, tapi warna. Menurut saya salah satu kehebatan Yusi itu menetapkan warna. Warna Yusi itu warna brandnya, warna kemasan, packaging. Warna packaging, oke.
Ya, Kuning packaging. ya. Kan dulu kalau nggak salah bukan itu ya warnanya ya. Sekarang jadi hitam, coklat sama Kuning ya. coklat ya sekarang. Itu ada proses nggak, Mbak? ada. Untuk menetapkan warna dan berapa lama menyebabkannya? Apakah ada? Ya. Apakah berapa lama dan apa di latar belakangnya gitu? Karena kuat kan, semakin kuat branding dari packagingnya, semakin mudah untuk naik ke atas gitu. Ininya dikenal. Oke. Jadi begini, ketika kita bicara tentang branding, tadi kita sudah bicara tentang konsep atau brand blueprint. Terus kita bicara tentang promising, janji yang mau kita jadikan persepsi kepada customer. Nah, dari tahap antara promise janji yang kita berikan ke persepsi customer itu ada ruang yang namanya how to delivery. Bagaimana kita mendelivery janji-janji kita, promise-promise kita kepada customer supaya terbentuk persepsi. Gitu. Bagaimana janji-janji itu di delivery? Itulah yang namanya warna. Bukan hanya warna, font, penulisan, terus copywriting, konten-konten, tagline kita. Nah itulah. Nah semua itu ada ilmu-ilmunya, Mbak Reni. Jadi sekarang ini anak-anak muda, saya pun malah belajar dengan anak-anak muda itu yang begitu. Gimana sih caranya bikin copywriting gitu kan? Sayanya nggak tahu caranya. Cuma maksudnya saya belajar secara besar. Nanti anak-anak yang melakukannya copywriting. Nah kalau warna, Mbak, itu juga ada kode-kodenya. Jadi untuk makanan ini saya pelajari juga ketika kita konsultasi dengan yang ngebuat brand kita itu. Jadi ketika kita buat brand itu kita harus juga cari orang yang memang dia paham bagaimana membuat logo yang sebenarnya. Ada filosofinya nggak, Mbak? Ada. Ada nggak filosofinya? Ada. Ada, kalau makanan itu pilihlah warna-warna merah, kuning, hijau. Jangan pilih biru, ungu, pink, itu enggak. Gitu kan ya. Itu warna-warna yang mostly well recommended untuk kuliner, makanan. Coba liatin aja deh. Coba kita liatin kuliner kan ya. Sharon hijau, Yusi Akmal kuning coklat. Sekarang banyak yang pakai kuning coklat kayak Yusi Akmal itu. Yang mirip-mirip. Jadi memang itu. Jadi ada warna-warnanya. Mbak, font penulisan juga, Mbak. Saya juga punya konsultan tentang branding ini. Bahkan tuh ya font tulisan itu harus sesuai dengan mereka, peletakan di mana meletakkan warna ini, aksesoris yang sebelah sini letaknya di mana, itu juga ada ilmunya. Jadi copywriting ya namanya, itu ada penulisannya. Terus bagaimana meletakkan sudut pandang dari sini, ini kelihatan apa duluan, itu ada. Tapi saya nggak bisa menjelaskannya karena saya nggak ngerti. Jadi saya tahunya bagaimana konsultan saya menggambarkan itu. Ini ada satu cerita ya, bahwa betapa pentingnya warna brand kita itu ya, supaya dan betapa harus seringnya warna brand kita tuh dilihat orang. Kalau warna brand kita itu tidak eye catching, maka dia kan akan selip ya, tidak terlihat. Jadi pertama dia harus eye catching. Karena apa? Kalau brand itu kita lihat terus, maka dia akan terekam di otak kita dan customer akan merasa bahwa kita kenal dengan dia, ya kan? Kenapa kita harus membuat customer itu menjadi kenal dengan warna kita, kenal dengan logo kita, kenal dengan brand kita? Kenapa? Karena diadakan penelitian di jalan raya nih, semua brand dipasang, tak. Yang terlihat dan terbaca sama orang itu adalah brand yang selalu dia lihat. Misalnya kita macam-macam nih, ada brand, kita jalan nih nyetir ya, mata kita kan kemana-mana ya. Tapi iklan mana yang paling terbaca sama kita? Iklan dari brand yang hari-harinya terlihat oleh mata kita. Itu adalah, kenapa bisa dikatakan seperti itu? Itu sama seperti kalau kita pergi kondangan. Kita pergi kondangan ribuan orang yang ada di situ. Tapi mata kita akan berhenti pada orang yang kita kenal, betul nggak? Betul kan? Nah, itu memang sudah naturali seperti itu. Makanya para konsultan branding menyarankan seperti itu. Jadi warna dari kemasan kita, warna dari logo kita adalah logo yang eye catching, yang menampilkan sesuatu yang akan terlihat oleh orang, different atau eye catching. Jadi dia dengan mudah langsung jadi terekam oleh otak kita. Jadi ketika dia berada dimanapun, orang akan langsung melihat brand kita. Itu sih Mbak Reni.
Baru segitu sih. Banyak banget sebenarnya mau nanya, cuma karena ini sesinya sesi mahasiswa banyak asik itu banyak. Mungkin Jangan- mahasiswanya nggak kepikiran Bu Reni, nggak apa-apa loh Bu. Ya, ya tentang itu ya logo dan branding itu memang harus eye catching ya. Sebenarnya itu bisa jadi bisnis juga ya, konsultan untuk branding ya. Oh iya, dan bayarnya mahal, jangan khawatir. Ada ilmunya, semua ada ilmunya. Kalau kita mau bahas tentang warna tadi itu ada ilmu khusus tentang warna. Kita mau bahas tentang copywriting, sekarang ilmu khusus tentang copywriting. Bahkan anak-anak muda sekarang, milenial ini, wah hebat-hebat banget. Bener deh. Dulu kok udahlah kepanjangan deh, udah silakan. Jangan kepancing, jangan dipancing. Kasihan anak-anak katanya ini udah jam segini nggak selesai-selesai. Oke. Ini satu lagi tadi si Bunga ya, dia tadi terputus. Ini udah bisa belum Bunga? Iya sudah Bu, tapi tidak bisa on cam Bu. Oh ya nggak apa-apa. Oke. Iya Bu, jadi sebagian banyak bisnis itu kan kalau misal masih awal-awal membuat bisnis itu masih susah ya Bu mengatur keuangannya gitu. Jadi rawan mereka itu di bulan-bulan pertama mengalami kerugian gitu. Nah jadi pertanyaan saya Bu, bagaimana sih perjalanan Ibu dulu di awal-awal dalam mengatur anggaran produksi sehingga bisa stabil gitu Bu antara keuangan yang dikeluarkan dengan produksi yang dihasilkan seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bunga. Bunga udah bikin usaha belum? Dulu sih Bu, tapi belum bisa konsisten gitu Bu. Hanya all shop saja sih Bu. Oh oke. Ya. Jadi yang pertama itu ada di starting ya. Jadi basic menata keuangan itu ada di startingnya. Jadi yang harus kita lakukan adalah pisahkan keuangan pribadi kamu dengan keuangan usaha. Itu basicnya. Saya tidak pernah, dari kecil, dari awal saya sekolah dulu, saya itu nggak pernah pegang uang. Saya tetap pegang uang jajan saya, sebatas uang jajan saya. Semua uang yang saya terima dari penjualan, jualan itu saya serahkan kepada ibu saya. Ibu saya lah yang memutar itu, mengatur itu semua. Jadi, nah sekarang pun kalau ditanya, Bu Yusi, rekening ibu isinya berapa? Enggak banyak, karena saya pun tidak pegang uang. Karena uang itu diatur, jadi kita jangan merasa kalau uang itu di kita campur dengan keuangan pribadi, kita merasa duit kita banyak banget. Banyak banget ya duit kita ya, jadi kita asik aja. Dan padahal itu bukan uang kita. Uang kita tuh, jadi ketika kamu berusaha, kamu tetap gajian. Saya tuh gajian sampai sekarang. Dulu pun saya begitu. Dari awal saya membangun usaha itu saya tidak pernah uang. Uang itu dikelola oleh ibu saya. Saya hanya mendapatkan jatah saya sebagai seorang anak. Uang jajan saya. Jadi saya nggak yang foya-foya, enggak. Jadi akhirnya tiba-tiba misalnya, Mah harusnya kita punya mesin loh Mah gini. Oh ya ada uangnya ini. Nah gitu. Jadi gitu ya Bunga ya. Jadi bagaimana menata keuangan, terutama di awal-awal, pisahkan uang kamu dengan uang usaha gitu. Itu kuncinya. Kalau enggak, bye-bye. Setuju tuh saya konsep untuk gaji itu. Gaji. Iya. Jadi nggak ini ya, nggak ngerasa itu duit kita ya, jadi nggak dipakai gitu kan. Dan untuk pribadi. Kita gede kepala. Kalau guru-guru saya bilang lebih baik yang kaya tuh perusahaannya, kita biasa-biasa aja. Karena kalau kita merasa kaya, maka ketika omset kita menaik, kita menaikkan gaya hidup kita. Tapi kalau seandainya kita tetap dengan standar kita, perusahaan kita akan kaya. Itu yang membuat usaha bisa langgeng dan berkesinambungan. Ya. Oke. Saya rasa mungkin kita sudah lumayan nih waktu untuk kuliah hari ini. Alhamdulillah. Ya, cukup ya pertanyaannya ya. Kita tutup ya. Atau masih ada yang penasaran? Enggak? Nanti kita, udah siang. Oke, untuk absensi sudah saya sharing ya di kolom chat ya, silahkan diisi. Itu yang dari saya minta untuk semua kelas ya isi, 4-4-nya isi karena itu untuk laporan kegiatan. Ya kalau untuk absensi Bu Reni juga diisi untuk kelasnya Bu Reni silahkan. Tapi saya minta yang kelas Bu Reni juga isi yang dari saya ya, itu untuk laporan kegiatan soalnya. Oke baik, alhamdulillah perkuliahan hari ini sudah kita laksanakan. Terima kasih banyak Bu Yusi atas
sharingnya, atas ceritanya. Semoga bisa menginspirasi anak-anak ya. Saya bilangnya anak-anak sih, karena memang umurnya setengah umur kita. Bisa menginspirasi anak-anak untuk kedepannya apakah mereka akan berbisnis atau seperti apa, setidak-tidaknya sudah ada bekal sharing dari Bu Yusi, tahapan-tahapan seperti apa mungkin mereka bisa mengikuti. Amin. Oke, saya ngelihat ada Pak Usep. Pak Usep mau komen nggak Pak Usep? Oh, lagi makan ya, baik. Oke, untuk hari ini, oh Pak Prof. Nurdiono Pak, ada mau komen Pak? Oke, cukup Pak. Oh ya, oke baik. Alhamdulillah perkuliahan hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Semoga apa yang di sharing Ibu Yusi mendapatkan berkah kembali kepada Ibu Yusi atas atas sharingnya kepada kita semua. Semoga bisnisnya Yusi Akmal semakin membesar dan semoga selalu menjadi berkembang selama mungkin dan menjadi legend di Indonesia. Amin. Oke, baiklah. Terima kasih kepada semua mahasiswa, kepada rekan-rekan dosen yang sudah hadir juga di dalam kuliah hari ini. Kita tutup kuliah hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, yang udah isi absen boleh live ya. Terima kasih. Ada sertifikatnya nggak, Bu? Om, minta Bu Sekjur aja sertifikat. Sertifikat, Bu. Bu Yeni, ini banyak dosen juga Bu Yusi yang hadir ternyata hari ini. Alhamdulillah saya tahunya setelah selesai, kalau enggak saya grogi. Kalau enggak dari tadi grogi ngomong-ngomong apa ya. Mohon maaf ya kalau ada yang salah-salah kata atau kurang berkenan teman-teman semua. Ya, makasih juga udah mau hadir di sini. Nanti mungkin ada lanjutannya kita bicarakan ke depan ya Bu Yusi. Oh, baik, terima kasih. Oke, saya ya pamit ya. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.